Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya Adi Jigo bisa menemani santap sahur Anda, pemirsa TV One dimanapun berada, di acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan para sahabat. Sebelum masuk tema kita pagi hari ini, kami masih ada di International Islamic Education Council, daerah Cikarang. Dan kebetulan kita sudah bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ade Purnama. Kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz Ade, apa kabar? Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pangestu, Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Gede, tidak lupa membeli luwak. Walaupun sama-sama adik, yang satu ustadz, yang satu pelawak. Masya Allah. Yang jelas sesama ade nggak boleh saling menyelip. Tidak boleh saling mendahului. Masya Allah. Terus juga ada Ustadz Abdul Somad. Ini paling enak minum jamu, jamunya ditampur tomat. Sudah lama nggak ketemu, kangen sekali dengan ilmu dari Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Buat pemirsa TV One dimanapun berada, pagi hari ini tema kita yaitu bagaimana menyikapi takdir. Nah, ini sangat-sangat menyentuh ya. Tapi lebih jelasnya nanti akan langsung disampaikan oleh guru kita. Izin Ustadz Abdul Somad untuk memaparkan tema kita pagi hari ini, bagaimana menyikapi takdir. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Pondok Gede. Mantap. Sudah lama saya bertausiah, baru ini diapit 2 adik. Masya Allah, luar biasa. Cakep. Yang satu Bang Kata orang Ade, Betawi, yang satu guru kita semua Al-Mukarram Kiai Ade Purnama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah TV One dimanapun berada, bil khusus yang ada di hadapan kita semua di International Islamic Education Council. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami sudah tetapkan. Ketetapan Allah itu disebut dengan takdir. Datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk, kita percaya, kita yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, lan yusibana, tidak ada satu pun yang menimpa illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, ditakdirkan, dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan qalam, salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam, pena, dan apa yang dituliskan oleh pena. Lalu kemudian Allah perintahkan qalam itu, wahai qalam, uktub, tulislah. Lalu pena pun menuliskan tulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nabi SAW, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir manusia. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa saja yang mengingkari takdir, maka sesungguhnya dia mengingkari ayat Allah. Dan siapa yang mengingkari satu saja dari ayat Al-Quran, berarti dia kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran, lalu sebagiannya kamu tolak karena tidak sesuai dengan keinginan kamu? Hanya saja sekelompok umat Islam mengatakan, umat Islam ini mundur gara-gara takdir. Kalau begitu rukun iman ini kita amandemen saja jadi 5. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tidak usah. Karena kalau kita percaya kepada takdir, nanti kita mundur. Umat Islam ini apatis. Sesungguhnya yang salah bukan pada ajaran Islam, bukan pada ajaran takdir, tapi memahami takdir. Memahami takdir mesti benar. Jadi kalau ada nanti siang suami ibu tidak masuk kerja,
ketika ditanya, papa, nggak masuk kantor, nggak buka ruko, nggak bisnis, nggak jualan hari ini? Lalu dia jawab, mama, semua sudah ditakdirkan Allah. Sesuai dengan sahur tadi, tausiah Ustadz Somad mengatakan, semua sudah ditetapkan Allah. Kalau rezeki tak akan kemana, seperti pertemuan aku dengan kamu. Masya Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia pun nanya, mama, buka puasa kita mana? Tinggal jawab, semua sudah ditetapkan Allah, Pak. Dibalik lagi. Memang Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Kalau sudah menjadi rezeki kita, tidak akan mungkin berpindah kepada yang lain. Tapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Ini rezeki ini, Bang Ade, ini untuk kita. Oh, ini untuk kita, Ustaz? Ini untuk kita, ini bukan properti. Oh, saya pikir Ini bisa dimakan. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambil pisang, mengupas kulitnya, membukakan mulut, bismillah, maka dia tidak akan masuk ke lambung kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di International Islamic Education Council. Ini semua mumpung belum imsak. betul. Maka ini menjadi milik kita. Air yang ada di gelas, ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah usaha optimal, maksimal, terjadi sesuatu di luar kuasa kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita meyakini bahwa ini takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut kajian, bawa sepeda motornya stangnya dikunci, ban belakangnya dikunci pakai rantai besi, diikatkan ke batang pohon pinang. Begitu pulang, pohon pinangnya dipotong orang. Dibawa Sama motornya sekalian. Tidak ada jalan lain kecuali kita berkata qadar Allah. Ini sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dari Allah. Tapi ada orang yang cengengesan, pergi ke warung, ngobrol nggak tentu arah, handphone segala macam, sepeda motornya ditinggal, lalu kemudian kuncinya diletakkan. Itu sama dengan artinya nulis di situ, hai pencuri silakan. pasrah. Ini adalah sebab akibat. Ya. Jadi pemahaman takdirnya mesti benar. Seorang bapak dari kampung halaman dengan ibu buah hati belayan jiwa, anaknya disekolahkan di kota, diberi uang jajan, diberikan tempat kos, diberikan kendaraan. Nauzubillah, hari berganti musim berubah pacaran. Setelah pulang ke rumah, pulang berbadan dua. Oh, boncengan, Ustaz. Di dalam. Oh, di dalam. Oh, Lalu halim. kemudian orang tua marah. Kenapa bisa terjadi begini? Apa kata anaknya? Papa, mama jangan marah. Udah nonton kan acara sahur kemarin? Iya, terus apa? Terima saja, ini ketetapan Allah, Papa. Nauzubillah, ya Allah. Kamu nggak boleh begini, ini perbuatan Arab. Dia bacakan ayat, yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Saya ini termasuk yang disesatkan Allah, terima aja. Zaman dulu orang kalau sesat aja. Sekarang sesat tapi dalilnya tahu. Ngeri banget, Ustaz. Karena mereka punya dalil bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk mencari pembelaan. Pembelaan. Maka sesungguhnya ayat itu sudah dia potong, dia sunat, padahal ujungnya ada. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Di ujung ayat itu jelas, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Tahu bahwa ini salah, tahu bahwa ini benar, tapi dia perturutkan hawa nafsunya, maka dihukum Allah dengan cara apa? Disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kejam. Ini ketetapan Allah, mesti kita pahami, mesti kita renungkan, mesti kita ajarkan, mesti kita luruskan supaya umat ini tidak salah. Demikian Bang Adi. Masya Allah, luar biasa ini Ustadz. Jadi memang takdir itu ada ya pemirsa. Dan tadi Ustadz menjelaskan kalau kita sudah ada rezekinya, jangan pernah kita memasrahkan bahwa itu sudah rezeki kita. Tapi kita harus jemput, kita harus usaha. Apalagi yang jomblo ini, oh itu jodoh nggak akan kemana. Tapi saingan di mana-mana, itu yang bahaya. Nanti kita di segmen berikutnya akan membahas tentang kodok dan kodar. Apa sih bedanya kodok dan kodar dengan takdir tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama kami.
pemirsa TV One dimanapun berada yang lagi santap sahur, ayo kita sahur sekarang. Sebentar lagi kita mau imsak nih, ayo sahur dulu. Nah, sambil sahur kita dengerin tausiah. Kalau tadi Ustadz Abdul Somad telah menjelaskan takdir itu apa. Nah, sekarang nih memang beda tipis antara kodok dan kodar. Itu kita langsung tanya aja sama guru kita. Ustadz, apa dok? Qadha, qadar, takdir, nasib. Nabi SAW tidak ada menjelaskan dalam hadis qadha dengan qadar, perbedaannya. Oleh sebab itu maka sebagian ulama mengatakan qadha dan qadar itu sama-sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menetapkan bahwa ketetapan Allah yang belum terjadi qadha, yang sudah terjadi qadar. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang makhluk yang sudah diciptakan Allah, tentang umurnya, tentang rezekinya, tentang dia jadi orang apa, tentang kebahagiaannya, tentang kesusahannya, syaqiyun am sa'idun. Syaqi, sengsara, sa'id, bahagia. Takdir, ketetapan Allah. Nasib, nasib secara bahasa adalah bagian. Jadi kalau ada makanan dalam satu piring, lalu kemudian pisangnya untuk Bang Ade, ubinya untuk Ustaz, guru kita, Ustaz Adi Purnama, lalu kemudian sukunnya untuk Ustaz Abdul Somad, maka saya berkata, hadza nasibi, ini bagian saya. Jadi secara bahasa empat istilah ini, qadha, qadar, takdir, nasib, semuanya adalah satu makna, yaitu bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk itu berjalan di atas muka bumi ini bukan hampa kosong dari nol, tapi dia sudah ada sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terjadi perbedaan. Satu kelompok mengatakan bahwa manusia ini tidak bisa berusaha sama sekali, dia seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabriyah. Jabr artinya terpaksa. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa minum khamar? Kamu kenapa pakai sabu? Kamu kenapa hamil di luar nikah? Mohon maaf. Dia akan menjawab, sebenarnya saya tidak mau, tapi saya terpaksa oleh takdir saya. Orang ini disebut dengan Jabriyah. Maka kelompok ini dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia sudah menjadi kelompok Ahlul Bid'ah. Lawan dari kelompok Jabriyah ini adalah orang yang mengatakan sebenarnya takdir itu tidak ada. Karena kalau ada takdir berarti manusia hidup dalam keterpaksaan. Di mana letak keadilan Tuhan? Manusia free act, bebas untuk beraktivitas apa saja. Kelompok ini lawan dari kelompok Jabriyah disebut dengan Qadariyah. Atau nama lain Mu'tazilah, Wasil bin Atha, mengatakan tak ada takdir sama sekali. Sedangkan yang tengah adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa takdir ada, tapi kita tidak dipaksa oleh takdir. Takdir, qadha, qadar, takdir, nasib adalah pengetahuan Allah tentang makhluk, dan pengetahuan itu tidak memaksa. Siapa yang mengatakan bahwa pengetahuan Allah memaksa makhluk, maka dia terjerumus dalam Jabriyah. Siapa yang mengatakan bahwa pengetahuan Allah tidak ada tentang masa depan seorang makhluk, maka dia terjebak pada Qadariyah, Mu'tazilah, berarti Allah jahil sebelum peristiwa itu terjadi. Yang benar adalah Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang tersebut. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, ada jalan fujur kiri tidak baik, ada jalan takwa kanan baik. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Saya berada di antara dua pilihan. Minuman di depan ada dua. Minum khamar, mabuk, haram, atau minum air zam-zam dapat barokah, rahmat. Allah berikan mata, lihat khamar atau zam-zam. Allah beri telinga, dengar tausiah Ustadz. Apakah mau minum khamar atau minum zam-zam? Allah berikan kudrat, kemampuan untuk menggerakkan tangan. Allah berikan iradat, kehendak untuk memilih. Ketika pilihan kita benar, maka kita dapat pahala. Ketika pilihan kita salah, maka kita mendapat dosa. Orang yang benar pilihannya sesuai dengan ijtihadnya, baik menurut Allah, tempatnya adalah surga. Orang yang salah pilihannya, dia peturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah neraka. Begitulah agaknya penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana kita memahami dan menyikapi takdir, qadha, qadar, dan nasib. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Jadi memang
saya awalnya cuma tahu sekedar takdir. Oh ini takdir, ini takdir. Tapi seperti apa sih takdir itu? Jadi pada saat saya mengalami kejadian, ikan yang biasa hidup di air, pada saat itu kan kejadian di laut Ustadz. Ya. Ikan aja yang biasa dihidup di air, banyak yang mati. Tapi saya yang nggak bisa berenang, kalau memang takdirnya belum meninggal, ya alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan umur yang panjang Ustaz. Insya Allah. Beda antara tahu dengan merasa. Banyak orang tahu tentang takdir, tapi Mas Ade sudah diberikan Allah rasa. Bagaimana mengalami rasa, menjalani takdir Allah SWT. Jadi memang takdir itu ada, cuman kitanya belum merasa. Ya. Apakah setiap manusia akan mengalami takdir Ustaz? Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala seandainya terjadi luka, mati, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, bangkrut, susah melarat, wal anfus, sakit, mati, was samarat, masa paceklik, kekeringan, tidak ada tumbuh tanaman. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah, bukan caci maki, tapi dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Karena kalau mau dilawan juga nanti tidak akan tidur jam 2 malam, akan berpikir, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau terjadi satu kalau dalam pikiran, maka cepat dikunci, karena itu pintu setan masuk. Nanti akan sampai subuh, akan berkalau-kalau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Lalu kemudian makan obat tidur, lalu tertidur. Setelah itu terbangun berpikir lagi. Sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah. Muncul masalah baru, kena penyakit insomnia. Banyak makan obat, kena penyakit buah pinggang, dan lain sebagainya. Kembalikan kepada Allah. Kalau banyak silap salah dosa, bertaubat nasuha. Kemudian memperbaiki diri. Illa man taba, orang yang bertaubat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, dia beramal soleh. Diganti Allah semua yang jelek-jelek. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi memang kita harus percaya takdir itu ada. Karena saya sendiri sudah merasakannya. Nah, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Ade Purnama tentang beberapa prinsip yang harus kita pahami tentang keimanan takdir tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan. Baik, kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh sahabat dari Uwas, yaitu Ustadz Ade Purnama, tentang bagaimana kita perlu mengetahui prinsip-prinsip tentang keimanan takdir. Kebetulan sudah ada di depan kita guru kita, Ustadz Ade Purnama. Tafadhol. Baik. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Untuk lebih mudah memahami, nampaknya cukup dibedakan dua. Ada qada, ada qadar. Qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan manusia. Jadi murni ketentuan Allah. Kalau qadar atau bahasa lainnya takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada ikhtiar manusia. Yang pertama tadi qada. Qada itu ketentuan Allah yang tidak ada ikhtiar manusia. Misalnya kita lahir ke dunia. Kang Ade pernah minta lahir ke dunia? Enggak pernah? Tidak. Maka itu adalah qada. Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kang Ade pernah minta sebagai laki-laki? Enggak. Tidak, itulah qada. Kita lahir ke dunia, terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, jatah umur, ya itu adalah qada. Tapi qadar, ketentuan Allah yang ada ikhtiar kita. Misalnya dengan siapa kita menikah. Itu ada ikhtiar kita. Ya, Kang Ade sudah nikah? Alhamdulillah. Nah, itu kan ada ikhtiar dari mulai memilih sebagaimana. Tadinya kan mau dijodohin ke orang semper nggak jadi. Nggak mau. Kan jadi ada ikhtiar di situ. Dengan siapa kita menikah, miskin atau kaya, itu ada ikhtiar. Ketika orang gigih bekerja, ya segala macam, lalu kemudian dia jadi orang kaya, itu takdir. Takdir. Karena dia memilih ikhtiar itu.
Ya. Dengan siapa kita menikah, miskin atau kaya, menjadikan Islam sebagai jalan hidup atau tidak, itu takdir, ada ikhtiar. Ya kan? Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang mendapatkan hidayah Allah karena dia mau mencari hidayah itu, ya maka dialah orang yang mendapatkan hidayah, yang diberikan petunjuk. Tapi siapa yang sesat karena tidak mau mengambil hidayah itu, maka itulah orang yang rugi. Ya, menjadikan Islam sebagai jalan hidup atau tidak, miskin atau kaya, pinter atau bodoh, itu adalah takdir. Ikhtiar Allah Subhanahu wa taala, yang ada ikhtiar kita. Namun Kang Ade dan pemirsa TV One, jangan lupa bahwa ketika kita bicara tentang takdir, baik qada ataupun qadar, baik yang ketentuan Allah mutlak maupun ada ikhtiar kita, maka kita sedang bicara tentang keimanan. Yang harus didahulukannya adalah iman. Karena tadi tidak, sebagaimana episode kita sebelumnya, tidak semua bisa dipikirkan. Ya, ada yang harus memang didahulukan iman. Kalau dipikirkan, siapa mampu mengungkap tentang takdir? Ada dulu dosen saya di Bandung, Ustadz Endang Saifuddin Ansari, itu pernah mengatakan, kalau ada buku yang judulnya mengupas tuntas soal takdir, maka itu buku tidak bermutu. Bagaimana bisa mengungkap tuntas soal takdir? Karena takdir itu yang harus dikedepankannya adalah iman. Nah sekarang, tadi yang Kang Ade tanyakan adalah apa? Prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Keimanan terhadap takdir. Keimanan kepada takdir. Yang pertama itu tadi, bicara keimanan sekali lagi bukan soal perasaan Kang Ade, tapi soal keimanan, soal keyakinan. Kita harus meyakini bahwa hidup ini tidak terlepas dari takdir Allah, baik yang sifatnya qada, ketentuan Allah yang mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maupun takdir yang ada ikhtiar kita. Itu yang harus pertama tertanam, bahwa ini adalah soal keimanan. Yang kedua, semakin seseorang mengimani takdir, maka dia akan ikhtiar. Saya sering ambil contoh Ibu Hajar. Ibu Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada pepohonan. Jangan bayangkan, gurun batu, padang pasir, tidak ada pepohonan, tidak ada orang, air saja nggak ada. Berdua dengan bayinya yang masih kecil. Dan dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, mau kemana Kanda? Tegakah engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ayah yang mana, orang tua yang mana yang sanggup meninggalkan anak istri di tempat seperti itu? Yang kedua, Ibu Hajar merubah pertanyaannya. Apa salah kami harus ditinggalkan di tempat seperti ini? Ibrahim tidak menjawab. Tapi begitu jawaban ketiga Nabi Ibrahim sudah menyangkut keimanan, pertanyaan Ibu Hajar adalah, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah wahai Kanda? Kau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lagi di sana, gurun batu, padang pasir, sepanjang mata memandang, kalau istilah UAS, tidak ada kehidupan. Tapi Ibrahim baru menjawab, naam, ya. Begitu Nabi Ibrahim menjawab ya, wajah yang tadinya pucat pasi, menggelayut hendak menangis, tiba-tiba Ibu Hajar tersenyum sambil mengatakan, idzan la yudoyikna. Kalau ini perintah Allah, saya yakin, kami yakin Allah tidak akan biarkan kami. Idzan la yudoyikna. Silahkan Kanda berangkat. Maka Nabi Ibrahim kemudian pulang dari Mekah menuju ke Palestina. Dan apa yang terjadi? Setelah itu Ismail kecil menangis kehausan. Apakah Ibu Hajar diam saja ketika Ismail menangis kehausan? Hanya karena dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya, Allah tidak akan membiarkannya? Tidak. Ibu Hajar tetap usaha, ikhtiar. Kalau kata Haji Abdullah Syafi'i, usaha biar dapat sorge gitu. Beliau ikhtiar, usaha. Beliau lari dari Bukit Sopa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sopa. Sopa Marwah, Marwah Sopa, Sopa Marwah, Marwah Sopa, Sopa Marwah. 7 balikan kali 400 meter. Hampir 3 kilo. Bukit lembah, panas. Sekarang adem. Pak Haji datar, marmer, kanan kiri AC. Dulu bukit lembah. Setelah 7 balikan, Ibu Hajar kehabisan tenaga. Lalu dia berjalan menghampiri anaknya Ismail, hanya sekedar ingin tahu masih hidup enggak? Ya. Apa yang terjadi? Ternyata air adanya di kaki Ismail.
Ibu Hajar tidak mengatakan begini, lah kalau tahu begini ngapain gua lari-lari? Ternyata air adanya di sini. Ibu Hajar tidak mengatakan itu. Kenapa? Air itu ada setelah lari. Tadi sebelum lari, sebelum ikhtiar, air nggak ada. Allah berikan rezeki itu setelah usaha. Adanya Zam-Zam itu takdir. Larinya Ibu Hajar dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa itu ikhtiar. Dan keyakinan bahwa Allah tidak akan biarkan dia, itulah keimanan kepada takdir yang dimiliki Ibu Hajar. Semakin mantap keimanannya, dibuktikan dengan usaha, baru kemudian Allah kasih. Zam-Zam diberikan setelah lari. Sebelum lari nggak ada. Tapi ada pesan lain juga, bahwa kadang Allah memberikan sesuatu bukan dari jalan usaha kita. Nah, ini kita harus tahu dulu, paham dulu bahwa yang namanya qada dan qadar itu tidak hanya sekedar tahu, tapi kita juga harus yakin dengan keimanan. Itu Masya Allah. Dan saat lagi kita akan membuka sesi tanya jawab dengan jamaah yang ada di studio. Dan buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat. Baik, masih bersama saya Ade Jigo di Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat. Nah, tema kita pagi hari ini adalah menyikapi takdir. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga ingin bertanya-tanya dan saya akan berikan kesempatan yang ada di studio dulu. Siapa yang mau bertanya untuk pagi hari ini? Ada yang mau bertanya? Luar biasa. Monggo kakak silakan bertanya dengan siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Pak Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Solmed. Bagaimana cara supaya kita bisa ikhlas dalam menghadapi takdir? Mungkin itu aja. Terima kasih. Izin, dengan siapa bertanya? Pak Ustadz Uas. Solmed. Ustadz Abdul Somad. Siap, Ustadz. Tafadhol. Izin Ustaz. Yang pertama, menguatkan keyakinan bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang optimal. Sudah belajar bagaimana cara bisnis, sudah mendengarkan nasihat dan saran daripada pakar, sudah on time tepat waktu, sudah menghitung kalkulasinya, ternyata terjadi yang tidak diinginkan, maka tanamkanlah keyakinan bahwa ini datang dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, yakinilah bahwa ada amalan yang pahalanya lebih besar daripada haji dan umrah, lebih hebat daripada jihad fisabilillah, lebih dahsyat daripada sedekah. Tapi amal ini tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan harta benda, tidak mengeluarkan tetesan darah dan air mata. Amalan ini hanya diam saja. Amalan itu bernama ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang kita menyebut ya udahlah ikhlaskan aja. Tapi sebenarnya yang tepat itu adalah ridho. Kalau ikhlas itu saya bersedekah ikhlas karena Allah, berpuasa karena Allah. Tapi kalau plong menerima segala ketetapan Allah, kata yang tepat itu adalah ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada semua penghuni surga, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu sudah dapat semuanya kenikmatan. Kamu mau apa lagi? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka, ridhomu. Maka kata Allah, yang mendapatkan ridhoku cuma satu. Siapa itu ya Allah? Orang yang ridho menerima takdirku. Orang yang ridho menerima ketetapanku. Makanya di antara doa yang kita panjatkan di tanah suci Makkah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, tempat yang paling penuh dengan para malaikat mengaminkan doa kita. Karena kalau kita dapat surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau kita dapat ridho sudah pasti dapat surga. Lalu kemudian seorang imam bernama Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, apa kata beliau? Aku tahu kapan Allah meridhoi aku. Loh, kok bisa kita tahu? Ketika aku ridho menerima takdir ketetapan Allah, di saat itulah Allah ridho terhadap aku.
Ketika Nabi SAW meneteskan air mata saat anak laki-lakinya meninggal, bernama Ibrahim, umur 18 bulan, yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah, meleleh air matanya. Lalu apa kata sahabat? Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima takdir keputusan Allah? Kata Nabi, aku ridha. Lalu kenapa meneteskan air mata? Ini hanyalah air mata tetesan kasih sayang. Jadi kalau saudara kita meninggal dunia, kita bersedih, bukan berarti itu tidak ridha. Yang tidak ridha itu adalah laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, maka itu menolak takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati ada perasaan tidak ridha, segera beristighfar, berzikir, bersolawat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Kakak izin tadi belum menyebutkan nama, dengan siapa? Dengan Wiwin. Nah, baik. Ini Pak Ustadz. sudah mengerti ya Kak Wiwit ya? Ya, Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang, yang repot belum kenal tapi udah sayang. Waduh. Baik, satu pertanyaan lagi. Ada? Baik, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Monggo pertanyaannya dengan Ustadz siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Ustadz Solmat. Nama saya Sri Winarti, orang tua dari SMB IIBS. Pertanyaannya, apakah takdir bisa dirubah? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, maaf Ibu, dengan Ibu siapa tadi? Sri Winarti. Ibu Sri Winarti. Baik Ustadz. Ibu Sri, dalam sebuah hadis Nabi katakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT. Di antara salah satu doa, Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fih. Aku tidak meminta supaya kau rubah takdirku ya Allah, tapi andai kau buat dalam takdir ketetapanmu aku mesti jatuh, biarlah jatuh dalam tumpukan jerami. Jatuh juga namanya, tapi jatuhnya ke jerami, tidak terlalu sakit. Ketika itu saya buat posting di Instagram, andai kau takdirkan aku mesti jatuh ya Allah, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Lalu komen di bawah, enaknya jatuh ke kasur, enaknya jatuh ke karpet, enaknya jatuh ke sofa. Jadi sebenarnya ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya diberikan Allah yang terbaik. Makanya di antara orang doa malam nisfu Sya'ban, kalau memang dalam takdir ketetapanmu baik, maka jadikanlah itu tetap baik. Andai dalam ketetapan takdir tidak baik, maka jauhkanlah dari yang tidak baik. Andai yang tidak baik itu menjadi baik menurut Engkau ya Allah, maka jadikanlah aku bersabar. Puncak dari segalanya adalah ketika menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang, melihat bukan dengan kacamata pandangan kita, tapi mengikut kehendak Allah SWT. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal di balik itu ada sesuatu kebaikan yang kita tidak paham. Seringkali dosa kita kepada Allah, kita menyangka dosa itu mabuk, minum khamar, berjudi, berzina, padahal sebenarnya dosa adalah memaksa Allah mengikut kehendak kita. Kita ingin dapat rezeki sekian, lalu kemudian kita paksa Allah mesti, kalau tidak dapat berarti Allah tidak kabulkan doa saya. Padahal alangkah indahnya kalau kita meminta sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz Abdul Somad. Ibu udah puas dengan jawabannya Ibu? Masya Allah. Baik Ustadz, ini tadi ada yang WA ke saya Ustadz. Dia bertanya nih, dia lagi nonton nih yang ada di rumah Ustadz. Ustadz, kalau misalkan nasib kita sudah berusaha, bekerja, rajin menabung, tapi kok kondisinya begitu-gitu aja, apakah itu sudah takdir, nasib, atau kodok dan kodar? Baik, Ustadz, Adek. Nah, karena itu kaitannya dengan sesuatu yang kita dapatkan, yang sifatnya rizki, maka itu masuk ranahnya adalah ranah takdir. Ya, tadi kan sebenarnya yang disampaikan UAS sudah menjawab bahwa kalau sudah dipersiapkan dengan maksimal, sudah konsul kepada ahlinya, sudah minta pendapat berbagai kalangan, artinya
yang tadi yang si penanya itu, sudahkah semaksimal itu? Di dalam ikhtiarnya itu sudahkah semaksimal itu? Kalau sudah maksimal menurut dia, yang menurut maksimal kemampuan dia, tapi kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itulah takdir. Bahasa lainnya qadar. Kan bedanya hanya di masdar saja itu. Qadar dengan takdir itu. Atau bahasa lainnya adalah nasib. Ya, memang bagiannya itu. Gitu. Jadi itulah nasib, itulah takdir, itulah qadar. Tapi jelas bukan qada. Karena qada adalah ketentuan Allah yang murni, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada satu hal yang lebih penting, yaitu bahwa yakinlah bahwa takdir Allah itu sesungguhnya itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi, takdir yang diterima itu sesungguhnya itu yang terbaik. Walaupun akal kita belum mampu menjangkaunya. Inilah yang dinyatakan Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu. Tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, tidak enjoy, tidak nyaman dengan sesuatu. Padahal itu sebenarnya baik. Rugi dalam bisnis, siapa yang mengatakan bahwa itu baik? Pasti itu adalah tidak baik. Orang mengatakan rugi dalam bisnis, gagal dalam usaha, pasti mengatakan tidak baik. Tapi sebenarnya itu adalah wa huwa khairul lakum. Sebenarnya ada kebaikan di sana. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi boleh jadi kamu menginginkan sesuatu, ya mentargetkan sesuatu padahal itu sebenarnya tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu, engkau tidak tahu apa-apa. Ya. Ya, misalnya seseorang mentargetkan ini, tiba-tiba jeblok. Sebenarnya Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuknya. Masya Allah. Ya. Sebagai contoh, ketika Kang Ade ya diminta pentas di satu tempat misalnya, sudah deal, tiba-tiba di cancel. Nah, itu saya sering. Pasti kan merasakan itu adalah buruk dan tidak nyaman. Kecewa. Tapi kalau Kang Ade meyakini bahwa itu takdir dan yakin Allah sedang siapkan ganti yang lebih baik. Maka insya Allah tak lama lagi ada undangan, udah deket, gede, ya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang penting keyakinannya itu. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan SMS tadi, sebenarnya tidak terlalu penting apakah yang kita usahakan itu hasil atau tidak. Yang lebih penting adalah kita mengimani bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Ketika belum berhasil di sini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Ade Purnama. Ini pertanyaan dari teman saya Reza di Tangerang Ustadz. Tadi dia WA saya. Nah izin buat pemirsa di rumah, hari ini temanya bagus banget ya. Menyikapi takdir. Bahwa memang semua orang pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu dari guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan sahabat Ustadz Ade Purnama. Izin Ustadz, sebelum kita tutup, kita doa dulu Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba, kami ridha Engkau sebagai Rabb kami ya Allah. Wa bil islami dina, kami ridha Islam sebagai agama kami. Amin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Wabil Qur'ani imama, kami ridha Quran sebagai pembimbing kami. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu, ketetapanmu ya Allah. Allahumma ja'al anfusana radiyatan mardiyah, jadikanlah diri jiwa kami ini yang ridha menerima segala ketetapanmu dan mendapatkan ridhamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ade Purnama untuk ilmunya pagi hari ini, dan seluruh jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah dan dimanapun berada.
alhamdulillahirrabbilalamin bahwa takdir itu ada dan harus diyakinkan dengan keimanan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua juga meyakini akan keimanan kita. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi besok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.